Anda kembali di Newscast. KPK kembali mendalami kasus korupsi pengadaan lahan muncul dengan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan yang dilakukan BUMD DKI yaitu Saranajaya. Apa kemudian yang digali KPK dari Anies Baswedan dan juga Ketua DPRD Prasetyo Edy? Saya akan tanyakan langsung malam hari ini sudah bergabung lewat sambungan telepon. Ada Bang Ali Fikri, PLT Jubir KPK. Bang Ali Fikri, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhan. Baik. Alhamdulillah, baik. Baik, Bang Ali Fikri, langsung saja ini yang menjadi sorotan publik, media hari ini ketika KPK memanggil Gubernur Anies dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin tahu dulu sejauh mana kemudian pendalaman kasus pengadaan lahan muncul ini sudah dilakukan oleh KPK, Bang? Ya, Mas Renhan. Jadi terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi ya, baik itu dari eksekutif, legislatif, kemudian dari pihak swasta, ya, dan dari pihak-pihak lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi ini. Tentu kami saat ini telah memiliki banyak data, banyak informasi dari konfirmasi para saksi yang telah hadir dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Namun demikian tentu untuk melengkapi bukti-bukti, melengkapi keterangan para saksi sebelumnya, kami sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan ini juga memanggil saksi-saksi lain yang hari ini tadi hadir ya, Gubernur DKI Jakarta dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta. Oke, jadi tujuan memanggil Pak Anies ini untuk apa, Bang Ali? Ya, tentu mendalami lebih lanjut ya terkait dengan fokus dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini kan terkait adanya perbuatan melawan hukum dari para tersangka ya. Ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dan dilakukan penahanan ya. Tentu dari rangkaian perbuatan dari para tersangka ini ada melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara, dalam hal ini adalah keuangan daerah, ya, 152,5 miliar. Karena fokus kami terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi perkara ini adalah berkaitan dengan kerugian keuangan daerah, yaitu pasal 2 atau pasal 3, maka perlu kami dalami terkait dengan bagaimana prosedur anggaran ya, baik itu penyusunannya sampai kemudian adanya penyertaan modal ya, pada perusahaan umum daerah. Tentu informasi ini perlu kami dapatkan dari saksi yang mengetahui bagaimana proses perancangan anggaran ya, yang bersumber dari APBD tersebut dikucurkan sebagai penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah Saranajaya, yang salah satu kemudian kegiatan yang dilakukan oleh BUMD Saranajaya ini adalah pengadaan tanah di Munjul, yang kemudian juga di sana fakta-fakta hasil proses penyidikan yang kami dapatkan ada dugaan kerugian keuangan daerahnya begitu. Oke, karena menarik Bang Ali, hari ini KPK memanggil langsung eksekutif dan juga legislatif di sini. Ini kan Pak Pras ini kan Ketua DPRD, Pak Anies Gubernur DKI Jakarta. Artinya ada informasi penting yang ingin Anda atau KPK gali dari kedua orang ini? Ya, pas demikian Mas Renat. Jadi kami memanggil saksi karena memang ada yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi ya kepada para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa detail dari keterangan para saksi yang hadir pada hari ini tidak bisa kami sampaikan secara rinci ya, karena nanti pada waktunya di dalam proses persidangan itulah kami pastikan akan dibuka seluas-luasnya apa yang menjadi keterangan dari para saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Namun pada prinsipnya bahwa tentu keterangan saksi yang diperoleh dalam proses penyidikan ini terkait dengan agar memperjelas perbuatan dari para tersangka. Satu diantaranya adalah tadi terkait dengan kami memiliki data dan informasi mengenai ada
anggaran yang besar ya yang dikucurkan sebagai penyertaan modal ke BUMD Saranajaya ya. Kami pernah menyampaikan bahwa ada angka 1,8 triliun misalnya uang yang bersumber dari APBD maupun APBD perubahan DKI Jakarta yang menjadi penyertaan modal di BUMD yang salah satunya tadi itu ada dugaan kemudian dari perbuatan para tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah. Oke, dari pendalaman kasus ini kan ada 5 tersangka ya, Bang Ali yang sudah ditetapkan ya. Iya. Artinya ada kemungkinan bahwa akan ada muncul tersangka baru. Ya, penyidikan yang dilakukan oleh KPK selalu bagaimana berupaya selain fokus kepada perbuatan para tersangka yang sudah ditetapkan dan sekarang sudah dilakukan penahanan, kami juga mengembangkan bagaimana kemudian kemungkinan ada dugaan perbuatan dari pihak lain gitu. Artinya sejauh kemudian dari proses penyidikan bahkan nanti dalam proses persidangan tentu juga akan dibuktikan ya, jaksa KPK akan memperlihatkan, akan menghadirkan para saksi di depan majelis hakim seluruh fakta-fakta dari proses penyidikan ini, sehingga apakah kemudian nanti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum perbuatan pihak lain. Tentu jika demikian maka kami memastikan menetapkan pihak lain sebagai tersangka tersebut sejauh 2 bukti permulaan cukup itu terpenuhi. Oke, baik. Jadi ada kemungkinan penetapan pihak lain, tapi tentu dasarnya yang pasti adalah 2 alat bukti minimal yang harus dipegang. Karena begini, Bang Ali, ada yang pernyataan Pak Firly yang cukup menarik adalah beberapa waktu yang lalu. Jadi perlu meminta, ini kata Pak Firly, jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang. Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif dan juga eksekutif. Karena dalam penyusunan anggaran program APBD DKI tentu gubernur sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI Jakarta. Iya, itu tentu terkait dengan yang kami sampaikan tadi bahwa kami memiliki data dan informasi ada angka yang cukup besar ya yang dikucurkan sebagai penyertaan modal ke BUMD Saranajaya begitu. Nah, apakah kemudian nanti ya selain dari muncul ini tadi yang 152,5 miliar dugaan kerugian keuangan daerahnya dan apakah kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain dalam proses pengadaan tanah ini dengan modus dan kemudian ada fakta-fakta dugaan kerugian keuangan daerahnya begitu dari seluruh anggaran penyertaan modal yang diterima oleh BUMD tersebut. Oke, gitu, Mas. Iya, karena kan ini ya 5 tersangka ini kan kalau saya lihat nama-namanya rata-rata dari pihak pengusahanya ya. Biasanya kemudian kita tahu dalam kasus korupsi ini ada pihak-pihak baik eksekutif, legislatif dan juga dari pihak swasta begitu. Nah, artinya tidak berhenti sampai di 5 nama ini, Bang Ali. Iya, tentu sekali lagi proses penyidikan ini masih terus berjalan ya dari 5 tersangka ini dan memang kemarin proses penahanannya kan tidak bersamaan ya. Artinya waktu yang digunakan dalam proses penyidikan ini berbeda-beda ya. Yang mana kalau tersangka YRT tadi kan di awal penahanan sehingga nanti batas waktunya juga akan selesai proses penyidikan dan segera dilimpahkan ke proses persidangan di tindak pidana korupsi. Nah, pendalaman lebih lanjut terhadap tersangka lain tentu terus akan dilakukan oleh KPK. Oke. Baik, Bang Ali bisa disampaikan kembali berapa kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan lahan muncul ini? Proses pengadaan kegiatan di Muncul ini, dugaan kerugian negara yang data KPK miliki adalah 152,5 miliar ya. Itu satu kegiatan begitu. Oke, baik. Terakhir Bang Ali, KPK bisa menjamin bahwa dalam kasus korupsi pengadaan lahan Muncul ini KPK tidak akan tebang pilih. Halo Bang Ali. Baik, Bang Ali Fikri bisa mendengar suara saya, Bang Ali?
Oke, tampaknya sambungan telepon kami dengan PLT Jubir KPK terputus, tapi kira-kira apa yang disampaikan oleh KPK sejauh ini bahwa akan terus mendalami kasus dan terbuka peluang adanya nama-nama baru yang bisa menjadi tersangka dari pihak-pihak lain selain 5 orang yang sudah ditetapkan oleh KPK.